Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usolli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali membaca Syarhu Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan berkaitan tentang masalah bahwa manusia ketika jatah rezekinya sudah habis, maka dia akan meninggal dunia, ya. Dan telah kami sampaikan kemarin berkaitan tentang ada orang-orang yang mereka bebas atau tidak mendapatkan fitnah kubur. Ada berapa orang kemarin? Ada 5 ya? Ada 6. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di medan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah yang meninggal pada saat ribat. Ribat maksudnya adalah menjaga perbatasan wilayah, berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dari kemungkinan adanya serangan musuh. Lalu yang ketiga adalah yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang keempat yaitu para nabi dan rasul, ya. Dan yang kelima adalah anak kecil yang meninggal sebelum dia mukallaf. Ya, maksudnya sebelum dia mukallaf adalah sebelum dia terkena beban syariat. Ya, ini menurut sebagian pendapat ulama. Lalu yang keenam adalah as-siddiq, ya, as-siddiq. Ya. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa ba'dal bi'la manusyuruna wa yaumal qiyamah ila rabbihim mahsyuruna waladal ardi alaihi muhasabuna bihadratil mawazini wa nashri suhufil dawawina asahullahu wa nasuhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dan setelah hancur binasa mereka dibangkitkan, yang pada hari kiamat mereka dikumpulkan menuju Rabb mereka. Di hari tersebut penampakan amal mereka dihisab dengan dihadirkan mawazin, timbangan-timbangan, wa nashri suhufi ad-dawawin, dan ditebarkannya lembaran-lembaran atau catatan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala ahsahu, menghitungnya dengan teliti, wa nasuhu, sedangkan mereka melupakannya. Hal tersebut fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Hal tersebut terjadi pada hari
yang kadarnya di dunia adalah 50.000 tahun. Lau kana ghairullahi azza wa jalla al-hakimu baina khalqihi, sekiranya bukan Allah sebagai hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Lakinnahu Allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdarihi alqailati fid dunya wa huwa asra'ul hasibina kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzin yauduna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil, sehingga lama waktunya bagi orang yang beriman adalah sekadar masa istirahat siang di dunia. Dan dialah Allah yang paling cepat perhitungan hisabnya, sebagaimana Dia memulai penciptaan mereka. Ada yang sengsara atau bahagia, pada hari itu mereka dikembalikan. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini menegaskan bahwasanya manusia kelak seluruhnya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimanapun keadaan mereka. Meskipun mereka ini waktu meninggal dalam keadaan jasadnya itu berkeping-keping. Ya. Kesempatan yang lalu kan telah kami sampaikan bahwa semua manusia itu yang mati, mereka akan merasakan yang namanya apa? Alam kubur atau alam barzakh. Mau matinya itu dikubur, mau dimakan hewan buas, atau dibakar, atau tenggelam, atau hilang, nggak ketemu jasadnya di mana. Ya. Maka semuanya mereka akan merasakan atau mengalami fase yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Dan ketika tiba hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala meluluhlantakkan alam semesta. Kemudian pada tiupan yang kedua, Allah membangkitkan manusia seluruhnya dari kuburnya dalam keadaan mereka, meskipun mereka sudah hancur berkeping-keping, ada yang jasadnya terbakar, ada yang jasadnya sudah jadi debu, ya, atau jasadnya itu dimakan oleh hewan buas dan seterusnya. Semuanya, keadaan apapun mereka ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala satukan kembali dan mengumpulkannya di padang mahsyar. Ya. Adapun orang-orang kafir, mereka akan mengingkari masalah ini. Hal ini telah Allah Ta'ala sampaikan di surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latub'atsunna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mereka menyangka alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah, bala wa rabbi, ya, demi Rabbku, latub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum,
Sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan apa yang telah kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Manusia mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan tanpa sehelai benang pun juga. Alias apa berarti? Telanjang. Mereka tidak beralas kaki dan mereka tidak dalam keadaan dikhitan, yang dimana keadaan waktu itu mereka ini benar-benar setiap orang akan memikirkan pribadinya masing-masing. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan wanita berkumpul dalam keadaan tanpa selai benang, bagaimana mereka bisa melihat satu sama lainnya? Ya. Bagaimana mereka akan melihat satu sama lainnya? Maksudnya, kalau dalam keadaan tanpa selai benang, laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, tentu mereka akan apa? Melihat aurat satu sama lainnya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, sesungguhnya urusan ketika itu lebih dahsyat daripada memikirkan hal tersebut. Ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya boro-boro mau memperhatikan aurat orang gitu maksudnya. Karena mereka manusia yang berkumpul di padang mahsyar akan memikirkan pribadinya masing-masing, yang dimana kata Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ya, pada kalimat-kalimat yang beliau sebutkan, beliau menyebutkan 3 keadaan yang genting ketika itu di padang mahsyar pada hari kiamat. Yaitu apa? Dalam perkataan beliau, yang pertama berkaitan dengan hisab, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah penimbangan amal, lalu yang ketiga berkaitan dengan masalah disebarkannya catatan amal. Ya. Yang namanya hisab adalah ditampakkannya amal perbuatan manusia untuk diingatkan pada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Tapi masih belum ditimbang antara kebaikan sama apa? Keburukannya, baru sekadar ditampakkan. Dan ada 2 jenis hisab, yaitu hisab untuk orang yang beriman, ini yang pertama, dan yang kedua adalah hisabnya untuk orang kafir dan orang munafik. Kedua hisab ini akan berbeda. Ya, akan berbeda perlakuannya. Hisab untuk orang yang beriman, Allah akan menyendirikan orang yang beriman dan ditutup dari pandangan makhluk lain. Kemudian Allah ingatkan orang yang beriman tersebut akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya. Apa kamu ingat dosa ini? Apakah engkau ingat dosa ini? Kemudian orang yang beriman dia akan mengatakan, ya wahai Rabb. Ya. Sehingga seakan-akan dia merasa binasa akan
dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi Allah menyendirikan orang yang beriman, tidak menampakkan hisab orang yang beriman di khalayak manusia. Allah sendirikan mereka, Allah sendirikan orang yang beriman, dan Allah tutup dari pandangan makhluk yang lain. Ini hisabnya siapa? Orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang tersebut, ya, sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan, apakah engkau ingat dosa ini? Apakah engkau ingat dosa ini? Ya. Sampai-sampai orang yang beriman itu akan mengatakan, iya, wahai Rabbku. Dia merasa apa? Binasa. Semuanya detail. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada orang yang beriman tersebut, Allah Ta'ala berfirman, dulu di dunia aku telah tutup dosa-dosamu dari pandangan orang lain, dan kini aku ampuni engkau. Ini Masya Allah, ya. Sehingga bagi orang yang beriman, dalam hisab dia akan mendapatkan ringannya hisab. Proses hisabnya itu berarti tertutup, ya, dari pandangan orang lain, dan dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini dalam surat Hud ayat 18. Ya, innallaha yudnil mu'minin. Afwan. Innallaha yudnil mu'mina. Sungguhnya Allah akan mendekatkan orang yang beriman kepadanya. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah meletakkan penutup untuknya. Fayaqulu, kemudian Allah berkata pada orang yang beriman tersebut, ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengetahui perbuatan dosa ini? Fayaqulu, lalu orang yang beriman itu mengatakan, na'am, ay rabbi, iya wahai Rabbku. Ya, di surat Hud ayat 18. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang prosesi hisabnya orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman inilah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan mendapatkan hisab yang yasira, mudah. Di surat Al-Insyiqaq ayat 8. Adapun untuk orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan 3 hal dalam hisabnya, yaitu hisab yang sulit. Ya, maksud hisab yang sulit di sini adalah hisabnya itu detail dan dakik. Tahu ya dakik ya? Apa dakik itu? Mendalam. Ya, detail dan mendalam. Serta ditegur dengan keras pada saat proses hisab. Ini yang dimaksud dengan hisab yang sulit. Ini yang pertama, hisab yang didapatkan oleh orang kafir. Hisab yang sulit. Yang kedua, secara proses hisabnya orang kafir itu, prosesnya terbuka, disaksikan oleh seluruh makhluk. Bahkan dinampakkan kehinaan untuk mereka dan kecelakaan untuk mereka yang selanjutnya mereka itu akan mendapatkan azab. Yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang hisabnya orang-orang kafir dan munafik,
Rasulullah bersabda, "Manukishal hisaba uzziba." Barang siapa yang mendapat hisab yang detail lagi mendalam, maka dia diazab. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari. Sampai-sampai karena hisab yang berat tersebut yang dirasakan oleh kafir, orang-orang kafir, mereka meminta pada Allah, "Ya Rabbi, beri aku istirahat." Ya. Dalam riwayat dari Abu Ya'la dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Mundhiri, disebutkan bahwa innal kafira la yuhasabu yaumal qiyamah yuljimu al-arqu hatta innahu la yaqul ya Rabbi arihni walau ilan nar. Sungguhnya orang kafir akan dilakukan hisab terhadapnya pada hari kiamat sampai dia tenggelam hingga mulut oleh keringat. Dia tenggelam oleh keringatnya sampai mulut. Sampai-sampai orang kafir dia akan mengatakan, "Arihni ya Rabbi, arihni, wahai Rabbku, berilah aku istirahat walau ilan nar, meskipun ke neraka." Ini menunjukkan hisabnya orang kafir dan munafik itu apa? Berat. Sampai-sampai mereka bilang begitu. Arihni ya Rabb. Ya. Berikanlah aku istirahat. Menurut pendapat sebagian ulama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan proses hisab untuk semua makhluk dari yang awal sampai yang akhir. Maksudnya makhluk yang manusia ya, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, baik dari kalangan manusia, jin dan seterusnya, yang awal sampai yang terakhir hidup ya. Semuanya proses hisab tersebut seluruh makhluk dalam satu waktu. Dalam satu waktu, bukan berarti kemudian satu hari berapa orang, 2 hari orang dan seterusnya, enggak, tapi satu waktu. Dan Allah paling cepat pelaksanaan hisabnya, tidak ada yang mampu seperti itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 62, "Wa huwa asra'ul hasibin." Dan Allah yang paling cepat hisabnya. Ya. Kemudian Imam Al-Muzani menyampaikan tentang masalah al-mawazin, timbangan amal, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan 2 kifah ya, menghadirkan al-mawazin, yang dimana timbangan tersebut pada hari kiamat memiliki 2 kifah, sisi timbangan tempat ya, untuk meletakkan beban yang akan ditimbang, punya dua daun timbangan begitu. Yang satunya buat meletakkan kebaikan, dan yang satunya untuk meletakkan keburukan. Hal ini sebagaimana dalam riwayat dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada saat Musa alaihissalam meminta kepada Allah bacaan zikir yang khusus untuk dirinya, Allah mengajarkan kepada Musa ucapan la ilaha illallah,
sekiranya 7 bumi dan 7 langit berikut penghuninya diletakkan di satu kifah dan ucapan la ilaha illallah diletakkan di kifah yang lain, niscaya akan lebih berat sisi kifah yang ditempati ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan ya bahwasanya timbangan tersebut memiliki dua kifah. Dan mawazinnya di sini, timbangannya tersebut adalah timbangan hakiki, ya, mizanun hakikiyun lahu lisanun wa kifatan tuda'ul a'mal fihi ba'da an tuhasaba tasiru ajasadan. Mizannya, timbangannya itu adalah timbangan hakiki, bukan makna majasi. Majasi itu ungkapan, ya, sehingga nggak perlu ditakwil. Timbangannya timbangan begitu, ya. Ini namanya mizan hakiki, yang dimana mizan itu punya dua daun timbangan untuk meletakkan amalan-amalan. Tuzanus shalah wa zakah wa siyam wa shadaqah wa kullu amalin salih wa kadzalika tuzanul a'mali sayyi'ah kal kadzib wal ghibah wan namimah wal zulmi wal ghish. Dalam timbangan tersebut ya akan ditimbang salat, zakat, puasa, sedekah dan setiap amal soleh. Demikian pula timbangan jelek, amal-amal jelek akan ditimbang seperti dusta, ghibah, namimah, adu domba, kezaliman dan juga al-ghish, curang. Ya. Kemudian wa nashri suhufid dawawin. Yang ketiga itu ya, yang termasuk keadaan yang genting adalah disebarkannya catatan amal, yaitu maksudnya catatan amal-amal perbuatan manusia pada hari kiamat, ya pada saat itu ditebarkan. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka memiliki banyak kebaikan. Ada juga yang mengambilnya dengan tangan kiri, bukan tangan kiri dari depan ngambilnya, tapi dari arah belakang punggungnya. Yang ini menunjukkan kehinaan orang yang menerima, sebagaimana halnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 29 dan juga surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12, ya. Kita baca yang Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maksudnya catatan amalnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, ini 3 keadaan ya manusia ketika di padang mahsyar, yang kemudian ya pada saat itu manusia mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan Yaumul Qiyamah. Maksudnya adalah hari manusia berdiri. Ya. Yaumul Qiyamah artinya adalah ya hari manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada saat itu disebutkan oleh Imam Muslim, matahari didekatkan 1 mil sehingga manusia mereka berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang berkeringat sampai mata kakinya,
ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai keringatnya itu sampai ke mulut, sesuai dengan amal perbuatan masing-masing mereka ketika di dunia. Dan masa berdirinya orang-orang itu ya seharinya bernilai 50.000 tahun di dunia. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kadar seperti itu adalah seperti orang yang istirahat. Ya, sebagaimana disampaikan dalam riwayat Abu Ya'la dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Albani, yaqumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yaumin min khamsina alfasana. Manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, kadarnya adalah setengah hari dari 50.000 tahun. Yuhawwinu dzalika 'alal mu'minina kata dalil syamsil ghurubi ila antagruba, dan diringankan untuk orang-orang yang beriman sehingga lamanya itu seperti menjelang tenggelamnya matahari sampai terbenam matahari tersebut. Artinya pendek kalau buat orang-orang yang beriman. Adapun untuk orang-orang yang kafir itu lama. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala